Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam, yang telah menyempurnakan kenikmatannya kepada kita semua, yang dengan nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala sempurnalah segala kebaikan. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada istri-istri beliau, keluarga-keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak-jejak beliau dengan ihsan hingga akhir hayat kelak. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan nama-nama yang indah dan sifat-sifatnya yang agung, agar Allah Subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amalan yang soleh. Allahumma alimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah, kita akan lanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin, dan bab yang akan kita bahas kali ini adalah babus sabri, bab kesabaran. Ya, bab tentang kesabaran. Nah, apa yang dimaksud dengan sabar? Apa itu sabar, Pak? Sering kita dengar sabar, sabar ya. Apa itu sabar? Menahan? Apa yang ditahan? Menahan hawa nafsu. Ya, menahan emosi. Ya. Secara bahasa, as-sabru bimakna al-habsu. Ya, secara bahasa sabar itu artinya menahan. Apa yang ditahan di sini? Yang ditahan di sini adalah hatinya. Yang ditahan di sini adalah lisannya. Dan yang ditahan di sini adalah anggota badan. Yang ditahan dari hati apa? Yang ditahan dari hati adalah segala sesuatu yang menjadikan seseorang itu benci, ditahan. Ya. Kemudian lisan, segala sesuatu yang menyebabkan seseorang itu mengeluarkan kata-kata yang keji, ditahan. Sumpah serapah, kalau ada kematian meratap, ini namanya menahan. Sementara menahan anggota badan apa? Tidak melakukan sesuatu yang mendatangkan kemurkaan Allah. Jadi ketika hartanya hilang, sepeda motornya hilang, dia bingung entah ngapain, mukul-mukul tembok lah, menyesal lah, dan selainnya. Ini namanya tidak sabar. Jadi yang sabar itu adalah menahan segala yang dia tidak sukai dalam hatinya, menahan lisan untuk tidak berkata yang tidak-tidak, dan menahan anggota badan untuk melakukan perbuatan-perbuatan tercela. Jadi dinamakan sabar. Ya. Kemudian Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah, sabar itu ada 3 macam. Ya, sabar itu ada 3 macam. Yang pertama, as-sabru ala ta'atillah. Sabar ketika melakukan ketaatan kepada Allah. Ini butuh kesabaran nih. Jadi pada saat kita melakukan ketaatan butuh kesabaran. Bangun sholat malam, sabar dari apa? Sabar dari rasa ngantuk. Meninggalkan tempat tidur, meninggalkan selimut, pagi-pagi harus kena air, itu sabar. Ya, itu harus sabar. Sabar dalam menuntut ilmu. Gimana sabar dalam menuntut ilmu? Sekarang ini kita tengah menuntut ilmu.
Ya, kita tengah berkumpul menuntut ilmu, walaupun agak santai. Ada kue-kuenya, kan itu, ada minumnya. Ini agak santai. Ya, tapi tetap menuntut ilmu. Sabar, bagaimana caranya? Tahan. Apa yang ditahan? Biasanya kalau sudah menuntut ilmu itu 5 menit, 10 menit lambai. Iya. Ini jam tidur siang. Ya. Anak-anak jam tidur siang kan seperti itu. Nah, bagi kita yang memang menyengajakan waktu ini untuk menuntut ilmu, sabar 1,5 jam, 1 jam, sabar menuntut ilmu. Karena ini bahagian dari ketaatan. Naam. Yang kedua, as-sabru an maksiatillah. Sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Jadi pada saat dia meninggalkan kemaksiatan, dia harus sabar. Hawa nafsunya menginginkan sesuatu yang enak-enak, tapi syariat enggak memperbolehkan, sabar. Dia harus bersabar meninggalkan kemaksiatan. Dan yang ketiga adalah sabar terhadap takdir Allah yang pedih, yang tidak disukai. Karena takdir Allah itu ada dua, ada yang baik dan ada yang buruk. Contoh yang buruk apa? Hilangnya harta, kemudian panennya gagal, dagangnya nggak berhasil, kemudian kematian salah seorang dari keluarga. Ini takdir yang buruk. Ya, takdir yang tidak disukai, wajib sabar. Nah, ayat-ayat yang berkaitan tentang sabar, yang pertama Allah katakan di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-200. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan kuatkanlah kesabaran. Ya, seolah-olah ini ayatnya sama, bersabarlah dan kuatkanlah kesabaran, tapi beda. Bersabarlah kalian dari meninggalkan kemaksiatan dan kuatkan kesabaran ketika melakukan ketaatan. Mana yang lebih sulit? Meninggalkan maksiat atau melakukan ketaatan? Mana yang sulit, Pak? Meninggalkan maksiat atau melakukan ketaatan? Mana yang sulit? Hah? Meninggalkan maksiat. Meninggalkan maksiat lebih sulit dari melakukan ketaatan. Benar atau salah? Hah? Yang benar apa? Yang benar apa? Iya, melakukan ketaatan lebih sulit dari meninggalkan kemaksiatan. Kenapa demikian? Nabi SAW mengatakan, barang siapa berniat untuk melakukan ketaatan, nggak jadi dilakukan satu kebaikan sempurna. Kalau jadi dilakukan, dapat 10 sampai 700 kali lipat. Sementara barang siapa yang meninggalkan kemaksiatan, ya, yang tadinya dia mau melakukan kemaksiatan kemudian ditinggalkan, dapat satu kebaikan yang sempurna. Mana lebih banyak? Melaksanakan ketaatan. Lebih sulit melakukan ketaatan daripada meninggalkan kemaksiatan. Karena yang namanya kemaksiatan, cukup diam saja udah nggak berbuat maksiat dia. Nggak ada aksi, ya tidak ada aksi, udah nggak berbuat maksiat dia. Tapi kalau ketaatan ini ada aksinya. Sholat ada aksinya. Iya, sholat, rukuknya, sujudnya, berdiri lamanya. Tapi kalau mencuri, dia nggak jadi mencuri, dia cukup tinggal di rumah, sudah selesai. Ya, nggak pening-pening dia. Makanya di dalam ayat ini dikatakan, bersabarlah kalian dalam meninggalkan kemaksiatan dan kuatkan kesabaran ketika melakukan ketaatan. Nah, karena prinsipnya Nabi SAW mengatakan, ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa-apa yang aku larang, tinggalkan secara total. Apa-apa yang aku perintahkan, kerjakan sesuai dengan kemampuan.
Nah, jadi kemampuan untuk melakukan ketaatan. Jadi ketaatan yang kita lakukan itu sesuai dengan kemampuan. Salat tidak bisa berdiri, apa yang diperintahkan? Duduk. Duduk tidak bisa, apa yang diperintahkan? Berbaring. Ya, berbaring tidak bisa dia gerakkan, dia boleh menggunakan isyarat. Ini menunjukkan apa? Ketaatan itu sesuai dengan kemampuan, sementara meninggalkan kemaksiatan itu mutlak. Ini ayat yang pertama, berkaitan tentang kesabaran. Ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam surat Al-Baqarah ayat 155, وَلَنَبْلُوَكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Sungguh benar-benar kami akan menguji kalian dengan sedikit, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya sedikit saja. Apa yang diuji Allah dengan sedikit apa? Dengan sedikit rasa takut. Berarti aman itu nikmat atau tidak? Nikmat. Aman itu nikmat. Dan sekarang kita dalam kondisi kurang aman. Ya, kurang aman. Nikmat aman itu tengah dicabut oleh Allah. Kenapa? Kemana-mana susah. Kemudian berkumpul-kumpul jaga jarak. Ini karena keluarganya nggak pakai jarak. Ya, tapi kalau di luar sana pakai jaga jarak. Demikian. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan nikmat aman itu sudah dicabut. Apalagi ke masjid, masya Allah. Nah, ketika ke masjid, yakin ketika ke masjid pakai sandalnya yang sudah buruk. Ada nggak yang pakai sandal yang baru? Takut. Ya, imma dua-duanya diambil atau satu yang diambil. Ya, sehingga yang dipakai sandal yang buruk. Ini menunjukkan bahwasanya rasa aman itu sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi bapak-bapaknya ketika ke masjid, ya, tolong datangkan sandal. Oh, ini baru nih, jangan nanti hilang. Ya, yang lama-lama aja. Sandal yang biasa digunakan ke kamar mandi, itu yang dipakai. Ya, langsung dia ke masjid. Khawatir karena apa? Rasa aman yang ada di dalam hatinya itu udah dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, dan ini hanya sedikit saja. Kemudian, ya, kekurangan walju, lapar. Pernah terjadi suatu keadaan di mana makanan tidak ada. Kalaupun makan tapi nggak kenyang-kenyang, ini nikmat kenyang ini dicabut ini. Ya, makan terus-terusan tapi nggak kenyang-kenyang. Ya, bolak-balik makan nggak kenyang-kenyang dia. Berarti nikmat kenyangnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bawaan lapar. Ada orang yang terkena penyakit apa? Busung lapar deh. Nah, ini nikmat kenyangnya sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Kematian, kehilangan orang yang paling dicintai. Ini bahagian dari ujian jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Ya, ini bahagian dari ujian. Lihat ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, para sahabat tidak siap dengan kehilangan Nabi SAW. Orang yang paling mereka cintai, Umar bin Khattab, mengatakan, barang siapa yang mengatakan bahwasanya Rasulullah sudah meninggal dunia, aku akan penggal lehernya. Ya, ini artinya apa? Orang yang paling dicintai, orang yang mereka cintai ini nggak ingin pergi dari mereka. Dan itu harus terjadi, karena pada dasarnya jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ketahuilah hari ini usia kita terus bertambah. Maka jangan merasa senang. Ya, maka jangan merasa senang dengan terjadinya pergantian tahun. Karena pada dasarnya semakin bertambah usia kita, kematian itu semakin dekat. Ya, 2021. Ya, 2021. Kita ngaji sudah tahun berapa? Dari tahun berapa? 2019, 2020, 2021. Lihatlah jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Dari 2018 sampai sekarang 2021. Apakah keluarga kita masih utuh?
yang hadir ketika kita mengadakan kajian dan arisan ini? Jawabannya tidak. Jadi semakin hari usia kita semakin bertambah, ini menunjukkan kita lebih dekat kepada kematian. Kita lebih dekat kepada kematian. Oleh karenanya, Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah, sadar atau tidak sadar, kita ini tengah berjalan menuju kematian. Yang kita nggak tahu finishnya itu sampai kapan, nggak tahu. Ada yang finish duluan, ada yang belakangan. Ini semuanya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mau tidak mau, suka tidak suka, ketika mulai 1-2 keluarga kita yang tidak lagi hadir di tengah-tengah kita, kita wajib sabar. Keadaannya sudah tidak sama lagi seperti awal-awal ketika berkumpul. Maka dalam kondisi kita terus berjalan ke depan, berjalan menuju kematian, maka hendaknya kita menyiapkan bekal. Dan sebaik-baik bekal yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah taqwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah karena sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika mengalami suatu keadaan yang memang tidak diinginkan, takdir Allah yang pedih, maka sikap manusia pada saat tertimpa takdir Allah yang pedih ini ada 4. Ada 4 sikap manusia ketika mereka mendapatkan takdir Allah yang tidak disukai. Yang pertama, at-tasakhut, murka, tidak suka dia. Jadi ketika tertimpa musibah, hilangnya nyawa, hilangnya keluarga, hilangnya harta, dia mencaci maki, sumpah serapah, ya, pakaiannya disobek-sobek, pipinya ditampar-tampar, rambutnya diacak-acak. Ini namanya at-tasakhut, tidak redha, ya, murka terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini sikap yang pertama. Dan ketahuilah bahwasanya ketika musibah terjadi, kemudian ada orang-orang yang meratap, ini bahagian dari kebiasaan orang-orang jahiliyah. Ini kebiasaan orang-orang jahiliyah. Lalu apakah ketika ada musibah tidak boleh, tidak diizinkan menangis? Boleh. Nabi SAW di pangkuannya Ibrahim, di pangkuan Nabi Ibrahim anaknya dari Maria. Lalu tubuh Ibrahim pada saat itu kejang-kejang di pangkuan Nabi SAW dan pada akhirnya meninggal dunia. Nabi menangis dan para sahabat mengingatkan kenapa menangis padahal Nabi melarang. Nabi SAW mengatakan sesungguhnya hati ini sedih dan mata ini menangis dengan perpisahan Ibrahim. Jadi menangis yang diperbolehkan adalah menangis yang tanpa ada ratapan. Adapun tangisan-tangisan yang dengan ratapan, ini pelakunya kalau dia tidak bertaubat dan meninggal dunia dalam kondisi seperti itu, maka dia akan dikenakan pada hari kiamat pakaian yang terbuat dari tir. Karena apa? Karena at-tasakhut, tidak redha, tidak suka, murka dengan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua, ketika diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersabar. Memang dia tidak suka, tapi ketidaksukaannya ini dia gak munculkan dengan ucapannya, dengan perbuatannya. Dia tahan ketidaksukaannya. Ya, dia tetap berjalan sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bersabar. Ya, dia bersabar. Kalaupun keluar dari ucapannya itu adalah ucapan-ucapan yang tidak mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Nah, ini yang kedua, sikap seorang ketika ditimpa musibah. Dan ternyata sabar pada saat ditimpa musibah itu, ya, pada saat pertama kali ditimpa musibah. Bukan 2-3 hari atau sepekan baru dia sabar, enggak. Pada saat pertama kali ditimpa musibah, Nabi SAW pernah melewati seorang wanita yang dia tengah menangisi kuburan anaknya bersama dengan Anas bin Malik. Nabi katakan kepada wanita ini, isbiri, bersabarlah engkau. Ya, bersabarlah engkau. Maka wanita ini mengatakan, engkau tidak tahu apa yang aku rasakan.
Padahal yang ngomong ini siapa? Rasulullah. Dia nggak lihat bahwasanya yang di belakangnya adalah Rasulullah. Rasulullah pun pergi. Anas bin Malik mengatakan, sungguh yang baru mengatakan itu adalah Rasulullah. Maka secepatnya wanita itu mendatangi Nabi SAW. Dia minta maaf lalu mengatakan, ya Rasulullah, aku tidak tahu yang mengatakan itu adalah engkau. Apa kata Nabi SAW? Inna sabara fi sadamatil ula. Sesungguhnya sabar pada kali pertama ditimpa musibah. Jadi saat dia mendengarkan musibah, di antara tanda-tanda orang yang bersabar, dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bukan dia mengatakan tatkala ada musibah datang. Tuh kan, tadi kan sudah dibilang jangan pergi juga dia. Ya, jangan pergi juga dia. Akhirnya apa? Akhirnya dia tidak redha dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bersabar adalah tatkala pertama kali ditimpa musibah, lisannya mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Karena di dalam ayat ini selanjutnya Allah katakan wa basyirus sabirin, dan berilah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Siapa mereka? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang-orang yang bersabar apabila mereka ditimpa musibah, maka mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini ciri-ciri orang yang bersabar. Lalu dia berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Nabi mengajarkan doa kepada Abu Salamah, dan Abu Salamah ini juga mengajarkan doa ini kepada Ummu Salamah. Abu Salamah ini saudara sepersusuan dengan Nabi SAW. Ya, saudara sepersusuan dengan Nabi SAW. Ikut perang Badar, banyak terluka, tubuhnya banyak terluka. Pada akhirnya beliau meninggal dunia. Dan Ummu Salamah teringat doa yang diajarkan Rasulullah kepada Abu Salamah. Lalu dia berpikir, siapa gerangan yang bisa menggantikan Abu Salamah? Tapi dia tetap berdoa, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikanlah pahala dari musibah yang aku hadapi, dan gantikanlah musibah ini dengan yang lebih baik darinya. Apa yang terjadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah? Ummu Salamah yakin Allah akan menggantikan musibahnya dengan sesuatu yang lebih baik. Setelah masa iddahnya berakhir, 4 bulan 10 hari sudah berakhir masa iddahnya, Abu Bakar datang melamar Ummu Salamah. Ummu Salamah sebelumnya bertanya di dalam hatinya, siapakah orang yang lebih baik daripada Abu Salamah? Abu Bakar datang. Abu Bakar datang ternyata ditolak. Umar datang juga ditolak. Rasulullah datang, apakah langsung diterima? Enggak, pakai syarat ternyata. Sebelum diterima, dia mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku ini seorang wanita yang tidak muda lagi. Maka Nabi SAW, adapun itu aku sudah menikahi orang yang lebih tua. Ya, di sana ada Khadijah, di sana ada Saudah. Kemudian aku memiliki anak-anak, adapun anakmu Allah yang memberikan rezekinya. Dan aku adalah seorang wanita pencemburu. Ya, dia tahu bahwasanya Rasulullah itu banyak istrinya. Ya, khawatir nanti dengan kecemburuannya itu rumah tangganya bermasalah. Adapun cemburumu, aku akan berdoa kepada Allah agar Allah menghilangkannya. Akhirnya Ummu Salamah menikah dengan Rasulullah SAW. Nah, ini menunjukkan kalau kita yakin musibah yang kita hadapi dengan sabar, kemudian kita berdoa kepada Allah, Allah akan ganti musibah kita dengan sesuatu yang lebih baik. Contoh kehilangan orang tua jemaah yang dimuliakan oleh Allah, yang mungkin pada saat orang tua kita sakit, kita sudah mengerahkan usaha kita, tenaga kita, pikiran kita untuk orang tua kita. Lalu ketika orang tua kita serasa beban itu sudah hilang, Allah ganti dengan kelapangan. Ya, Allah ganti dengan kelapangan. Jadi ganti yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini sesuai dengan kehendak Allah.
Ya, sesuai dengan kehendak Allah. Tapi yakinlah, orang yang bersabar kemudian dia minta ganti kepada Allah, Allah akan ganti keadaannya jauh lebih baik. Tapi syaratnya dia bersabar. Dia lewati masa-masa sulitnya itu dengan bersabar. Setiap orang jamaah yang dimuliakan oleh Allah akan mengalami masa sulit. Dan kesulitan yang paling besar itu dihadapi oleh para nabi, karena Nabi SAW mengatakan, inna asyaddan nasi balaan al-anbiya. Sesungguhnya manusia yang paling besar ujiannya adalah para nabi. Tsummal amsal fal amsal. Kemudian orang-orang yang semisal dengan nabi dari kalangan para ulama. Wa yubtala ar-rajulu bihasabi dinihi. Dan seorang itu akan diuji sekedar keimanannya, seberat imannya, sebesar imannya. Kalau imannya besar, maka ujiannya besar. Kalau imannya rendah, maka ujiannya rendah. Yakinlah, badai pasti berlalu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa ta'ala enggak akan menguji kita kecuali memang kita mampu untuk melewatinya. Hari ini kita mendapatkan ujian, boleh jadi ujian itu hanya kita yang bisa melewatinya, orang lain belum tentu bisa. Sehingga Allah menguji kita. Maka yakinlah dengan apa? Dengan kesabaran. Ketahuilah jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sabar yang dituntut di sini adalah sabar yang menjadikan seseorang itu lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini masih tingkatan yang kedua. Ya, ini masih tingkatan yang kedua. Nah, dia wajib sabar ketika dia diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, ketika diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia redha, merasa puas dengan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dia merasa redha dengan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia tahu ketetapan Allah itu adalah ketetapan yang paling sempurna. Ketetapan Allah adalah ketetapan yang paling sempurna dan dia redha. Karena apa yang terjadi pada dirinya itu sudah Allah tetapkan 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Dan yang keempat, ketika seorang diberikan musibah oleh Allah, dia bersyukur. Ada enggak orang yang diberikan musibah kemudian dia bersyukur? Ternyata masih ada. Siapa dia? Rasulullah SAW. Kalau diberikan nikmat, beliau mengatakan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah, dengan nikmat-nikmatnya sempurnalah segala kebaikan. Dan kalau diberikan musibah oleh Allah, Nabi mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan. Dan ini tingkatan yang paling tinggi. Jadi kalau ternyata sepeda motornya hilang, apa yang disampaikan? Apa yang dia ucapkan? Dia murka, atau dia ucapkan innalillah, atau dia ucapkan alhamdulillah? Alhamdulillah, akhirnya sepeda motor saya hilang, karena suami sudah janji mau belikan yang baru. Dek, sepeda motornya hilang nggak masalah, Dek. Ya, nanti ganti yang baru. Ya, sengaja kuncinya dibiarkan, ya kan, ditaruh di situ. Alhamdulillah, akhirnya sepeda motor saya hilang, dapat yang baru. Pulang-pulang ngelapor ke suaminya, ya Mas, berhasil Mas. Iya, sepeda motornya sudah hilang. Ya, nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bukan seperti ini. Salah satu contohnya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, salah seorang tabi'in bernama Abu Kilabah. Abu Kilabah, beliau adalah muridnya Ibnu Abbas. Tangannya buntung, kakinya buntung, matanya buta, pendengarannya tidak tajam, hanya tersisa lisannya saja yang bisa berzikir kepada Allah. Tinggal di tengah-tengah padang pasir dalam sebuah kemah, dan yang merawatnya hanya anaknya saja laki-laki. Nah, pengawal raja lagi patroli keliling daerah tersebut. Lalu dia mendapati ada kemah. Mulai dia dekat, mulai didekat. Lalu semakin dekat, dia mendengarkan ucapan yang ada di dalam kemah mengatakan alhamdulillahilladzi
faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia kepadaku atas hamba-hamba yang lain. Ternyata tatkala dia lihat seorang orang tua yang tangannya puntung, yang kakinya puntung, pendengarannya tidak tajam, matanya buta. Apa yang dia puji? Kondisinya terbatas, hanya bisa mengucapkan saja. Ya akhirnya karena dia sudah masuk, mulailah terjadi dialog. Wahai Syekh, aku melihat dalam kondisi seperti ini, ya kemudian engkau terus memuji Allah, kelebihan apa yang Allah berikan kepadamu? Maka Syekh ini mengatakan, Abu Kilabah mengatakan, bukankah Allah telah memberikan aku lisan yang dengan ini aku bisa memuji Allah Subhanahu wa ta'ala? Dan dialog-dialog seterusnya, pada akhirnya Syekh ini mengatakan, karena engkau sudah berada di sisiku, sesungguhnya segala kebutuhanku ini dipenuhi oleh anakku. Tapi sejak 3 hari anakku tidak ada. Makannya, kemudian sholatnya, kebutuhannya ini dipenuhi oleh anaknya. Bayangkan 3 hari anaknya nggak kelihatan, ya. Dan dia minta kepada pengawal raja ini untuk mencarikan anaknya. Maka dia pun mencari. Lalu dia dapatkan ternyata di sana ada kelompok burung-burung, sekelompok burung-burung yang tengah mereka berada di satu tempat, dan ternyata burung-burung itu tidak makan kecuali bangkai. Dia datangi dan ternyata yang disampaikannya anaknya yang 3 hari hilang itu sudah mati, sudah meninggal dunia dan dimakan binatang buas. Dia pun berpikir, apa yang saya akan sampaikan kepada Syekh tadi dalam kondisi seperti itu? Siapa yang akan menjaganya? Siapa yang akan merawatnya? Mulailah dia berpikir apa yang dia katakan nanti kepada Abu Kilabah. Masuklah dia ke dalam kemah tadi. Lalu dia mengatakan, siapakah manusia yang lebih baik, engkau atau Nabi Ayub? Tentunya Nabi Ayub katanya. Ya tentunya Nabi Ayub. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ujian kepada Nabi Ayub selama 18 tahun. Ya, daripada diriku. Ya daripada diriku. Kemudian pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, dan pada akhirnya laki-laki ini, pengawal raja ini mengatakan, sungguh bersabarlah engkau, anakmu sudah meninggal dunia. Apa yang dia katakan? Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan anakku yang tidak pernah durhaka kepadaku. Setelah itu dia pun meninggal dunia. Jadi ini merupakan hikmah Allah, ketetapan Allah yang terbaik. Ketika anak yang merawatnya meninggal dunia, dia pun meninggal dunia. Pada malam harinya pengawal raja ini bermimpi, dan ternyata dalam mimpinya dia melihat Syekh yang dia lihat tadi meninggal dunia di hadapan matanya, yaitu Abu Kilabah, dalam kondisi tampilan sempurna, tangannya ada, kakinya ada, dan dia menggunakan jubah yang berwarna hijau. Lalu apa katanya? Apa yang telah dijanjikan oleh Rabbmu kepadamu atas kesabaran yang engkau alami? Maka Syekh tadi mengatakan, ya Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan tempat kepadaku dengan tempat yang terbaik. Salamun bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Keselamatanlah, kesejahteraanlah bagi orang-orang yang bersabar, dan sebaik-baik tempat adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ini sabar, kemudian ridha, dan kemudian bersyukur dengan apa yang terjadi pada diri kita dari musibah. Nah, ketahuilah bahwasanya sabar itu enggak ada batasannya. Ketika kita membatasi sabar, berarti kita membatasi pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi pada saat kita membatasi kesabaran, lalu kita mengatakan saya udah gak sabar lagi. Kesabaran kan ada batasnya? Gak ada. Yang membatasi kesabaran itu hanya kita. Sedangkan Allah sudah menyiapkan pahala bagi orang-orang yang bersabar, pahala tanpa batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya balasan bersabar, kami akan menunaikan balasan orang-orang yang bersabar, balasan tanpa batas. Lalu bagaimana kita agar senantiasa bisa bersabar? Bisa bersabar mengalami musibah yang ada. Musibah itu banyak, ujian itu banyak.
dan masing-masing kita akan diuji sesuai dengan kemampuan kita, kadar keimanan kita. Namun solusinya di sana Allah sudah berikan, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Solusi yang terbaik Allah katakan di dalam surat Al-Baqarah ayat 153. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kalian kepada Allah dengan sabar dan salat. Nabi SAW setiap kali mengalami kegelisahan, beliau salat. Sehingga tempat yang terbaik ketika kita punya masalah, tempat yang terbaik adalah masjid. Masalah di kantor, masalah dengan teman-teman, masalah dengan istri, masalah dengan suami, tidak ada tempat yang terbaik kecuali apa? Salat di masjid. Kalau istri di rumah, di sanalah merengek di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lihat Nabi Yakub alaihissalam, Yusuf meninggalkannya karena apa? Karena kedengkian saudara-saudaranya. Bunyamin juga meninggalkan Nabi Yakub karena apa? Karena ini taktik yang dilakukan oleh Yusuf supaya bertemu dengan orang tuanya. Dan dia pun mengatakan, innama ashku bathi wa husni ilallah. Sesungguhnya aku hanya mengadukan keluh kesahku, kesedihanku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan kita solusi. Allah lah yang memberikan kita solusi. Jadi segala kesulitan yang ada, ya segala kesulitan yang ada, maka laluilah dengan sabar dan salat. Karena Allah yang perintahkan kita untuk apa? Untuk bersabar dan salat. Apapun masalah yang kita hadapi, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, nggak ada solusinya kecuali kembali kepada Allah. Sehingga kalau ada orang yang bermasalah, dia minum minuman keras, ini dia menyelesaikan masalah dengan masalah, menyelesaikan masalah dengan masalah, lari dari masalah. Ya. Kemudian ada orang-orang yang ketika bermasalah, dia kumpul-kumpul dengan teman-temannya, kemudian pada akhirnya dia minum minuman keras. Ini tidak menyelesaikan masalah. Dan yang bisa menyelesaikan masalah hanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang wanita yang begitu solehah, dan dia dinikahkan oleh bapaknya. Bapaknya seorang alim, seorang syekh. Ya, tentunya pilihannya tidak salah untuk anaknya. Tapi apa yang terjadi? Setelah 2 hari menikah, anaknya dipukul oleh suaminya. Dan dia bersabar. Dan dia bersabar. Setiap hari-harinya seperti itu dia dapatkan. Pada akhirnya, karena dia sudah tidak tahan lagi dengan pukulan-pukulan suaminya, dia pun melapor kepada orang tuanya. Lalu mengatakan kepada bapaknya, wahai ayahku, kalau sekiranya aku tidak memandang dirimu, sesungguhnya aku sudah minta cerai darinya. Ya, sesungguhnya aku sudah minta cerai dari suamiku. Tidaklah aku dapatkan suamiku setelah 2 hari menikah dengannya aku dipukuli. Maka sang ayah mengatakan, bersabarlah. Sang ayah pun mengatakan, bersabarlah. Pada akhirnya ayahnya pun cerita-cerita, diskusi dengan syekh-syekh yang lain, teman-temannya. Ya, dan semuanya mengatakan ya sabar, gak ada solusi yang lain kecuali sabar, dan mintalah pertolongan kepada Allah. Kenapa engkau tidak datang ke Makkah? Beli tiket, terbang, kemudian datang ke Makkah, minta kepada Allah di hadapan Ka'bah, merintihlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia pun melakukan apa yang disarankan oleh temannya. Maka dia pun menyiapkan bekal, kemudian dia berangkat ke Jeddah, kemudian dari Jeddah kemudian berangkat ke Makkah, dan dia pun sudah sampai di hotel Makkah. Nah, ketika sudah sampai dia pun mulai istirahat. Lalu mulailah dia melakukan ibadah, dan dia menyampaikan kepada resepsionisnya kalau sekiranya ada keluarganya yang menghubunginya, yang menelponnya, sampaikan. Karena pada saat itu hanya telepon saja, WhatsApp, Facebook, ya, kemudian yang lainnya, media sosial yang lainnya nggak ada, hanya telepon saja. Nah, dia pun bangun di sepertiga malam terakhir, lalu dia melaksanakan sholat malam. Padahal kondisi sudah capek, tapi ada saja yang menggerakkannya untuk melaksanakan sholat.
Nah, selesai dari sholat malam, lanjut lagi dengan sholat subuh. Selesai dari sholat subuh, dia tetap berada di Masjidil Haram. Kemudian sampai sholat syuruk, sampai terbitnya matahari, meminta kepada Allah, berharap kepada Allah, merengek di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu dia pun pulang. Pada saat dia pun pulang, resepsionisnya mengatakan, "Wahai Syekh, sesungguhnya ada seorang wanita yang menelponmu. Ya, sudah berulang-ulang kali dari tadi." Maka Syekh ini mengatakan, "Pasti keluargaku." Dia pun menelepon ya keluarganya yang ada di Madinah. Yang pertama, kakak yang pertama. Lalu dia katakan, "Ya, sesungguhnya saya tidak ada nelpon, mungkin adiknya." Nah, ternyata benar adiknya yang menelpon. "Ada apa?" Maka si adik pun mengatakan, yang tengah bermasalah dengan suaminya, "Ya, wahai ayah, entah ilham dari mana, suamiku sejak dari tadi nangis di hadapanku minta maaf. Dan sampai hari ini ketika aku nelpon, dia masih minta maaf. Lalu dia terus-terusan minta maaf kepadaku, lalu mengatakan, sesungguhnya engkau adalah wanita yang soleha dan aku yang salah. Aku janji akan berubah." Terus seperti itu menangis di hadapan istrinya. Nah, jawabannya dari mana jamaah yang dimuliakan oleh Allah? Ternyata jawabannya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita merengek di hadapan Allah, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala solusi dengan penuh keyakinan, pasti Allah akan memberikan solusi untuk kita. Ingat, dengan keyakinan Allah akan memberikan jawaban dari setiap masalah yang kita hadapi, dengan kesabaran dan dengan sholat. Kenapa Allah jadikan wasta'inu bisabri wassalah? Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Karena tidak ada satu ibadah pun yang paling dicintai oleh Allah kecuali sholat. Oleh karenanya ketika seorang dalam kondisi bermasalah, apalagi di masa-masa sekarang ini, dan dia meninggalkan sholat, yakinlah masalahnya nggak selesai. Karena sholat itu yang mendatangkan kesabaran. Bagaimana ketika dia menegakkan sholat itu dengan sabar, maka buah hasil sholat yang dilaksanakan, dia akan mendapatkan kesabaran ketika dia menjalani hidup. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi apa yang terjadi pada diri kita dari musibah-musibah yang Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan untuk kita, semua ada solusi. Dan solusinya adalah dua: sabar dan sholat. Merengeklah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mintalah sungguh-sungguh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena nggak ada jalan keluar. Al-Mudabbir, dialah Allah yang mengatur segala sesuatunya, adalah Allah. Allah jadikan kita tertimpa musibah, Allah angkat musibah dari diri kita, semuanya Allah. Kalau kita jauh-jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, nggak akan ada solusi. Apapun masalah yang menghimpit kita, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, apapun masalah yang menghimpit kita, bahkan sampai permasalahan dalam rumah tangga sekalipun, ingat, hati kita, hati pasangan kita, hati orang tua kita, hati anak-anak kita, itu dijemari Allah. Allah bolak-balikkan sesuai dengan kehendak Allah. Hari ini mungkin pasangan kita teramat benci kepada kita, menyiksa kita, tapi dengan kita dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketahuilah Allah Subhanahu wa ta'ala bersama dengan orang-orang yang bersabar. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama dengan orang-orang yang bersabar. Dan usaha yang bisa kita lakukan setelah kita bersabar apa? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar keluar masalah-masalah dari diri kita, agar Allah memberikan solusi dan solusi dari setiap masalah yang kita hadapi, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Maka kesabaran ini pengaruhnya sangat besar dan dibarengi dengan sholat. Karena dua keadaan inilah yang Allah perintahkan untuk kita. Demikian jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi apapun kesulitan yang kita hadapi, ujian yang Allah pasti akan dialami oleh setiap orang. Kalau ternyata musibah itu menimpa kita, bagaimana kita bisa bersabar? Yang pertama, kiat agar kita bersabar ketika ditimpa musibah. Yang pertama, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yakinkan pada diri kita bahwasanya ujian suatu kepastian. Karena Allah sudah bersumpah, walanabluwannakum, sungguh benar-benar kami akan memuji kalian. Ini yang pertama.
Yang kedua, agar kita bisa bersabar dari musibah yang kita alami, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang sudah kita sebutkan tadi, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kiat yang kedua. Kemudian kiat yang ketiga, tidaklah musibah yang kita hadapi, ujian yang menerpa diri kita, kecuali karena dosa yang kita lakukan. Oleh karenanya Ali bin Abi Thalib mengatakan, ma nazala bala'un illa bidhanbin wala rufi'a illa bitaubatin. Tidaklah musibah, hukuman, ujian turun kecuali karena dosa, dan dia tidak akan diangkat kecuali taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kiat agar kita bisa bersabar? Ingat janji-janji yang Allah berikan bagi orang-orang yang bersabar. Maka dengan itu kita bisa bersabar melalui ujian. Karena setiap orang diuji oleh Allah. Hidup ini hanya dua, jemaah. Sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW mengatakan, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khairun wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Sungguh menakjubkan urusan orang-orang yang beriman, karena semua urusannya itu baik. In asabathu sarra'u syakara fakana khairan lahu. Apabila dia diberikan nikmat, dia bersyukur, itu baik baginya. Wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lahu. Dan apabila diberikan kemudaratan, musibah, ujian, dia bersabar, itu baik bagi dia. Hanya dua saja keadaan kita, jemaah. Diberikan nikmat atau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mana yang lebih banyak? Mana yang lebih banyak? Diberikan nikmat atau diuji? Diberi nikmat yang paling banyak, dan ujian itu hanya sedikit. Bagaimana keadaannya ketika kita diberikan nikmat? Bersyukur. Dan bagaimana ketika kita diberikan musibah? Bersabar. Kalau diberikan nikmat dia kufur, dan kalau diberikan musibah dia murka, ini bukan kebaikan pada dirinya dan menunjukkan dia bukan seorang yang beriman. Dia akan terus melalui musibah-musibah itu sampai dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala tidak ada dosa. Karena Nabi SAW mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yusibhu minhu. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan pada dirinya, Allah akan timpakan musibah. Ya. Jadi kalau Allah berikan kita musibah, menunjukkan Allah ingin menjadikan kita orang yang baik. Jemaah ini dimuliakan oleh Allah. Ada orang yang terus-terusan maksiat. Ada orang-orang yang terus-terusan maksiat, dan ujung-ujungnya ditimpa penyakit. Ini menunjukkan bahwasanya Allah sayang kepada dia. Ya, Allah sayang kepada dia. Masih diberikan penyakit. Ini kan ujian. Bayangkan kalau seandainya dia terus-terusan maksiat, ujung-ujungnya dia mati, maka ini keburukan bagi dirinya. Tapi kalau diberikan penyakit yang dia sadar, yang dia nggak mampu lagi melakukan kemaksiatan, fitrah mengembalikan hatinya kembali kepada Allah, dan dia taubat. Saya taubatlah, saya nggak ngulangi lagi lah. Ya, saya tidak mengulangi lagi lah. Sehingga apa? Allah memberikan kepadanya hari-hari kesembuhan, walaupun ujung-ujungnya ketika sudah sembuh kumat lagi, balik lagi maksiatnya. Demikian jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi ya, musibah-musibah yang menimpa seseorang tidak lain adalah untuk ya menggugurkan dosa-dosanya. Kalaulah dia tidak memiliki kemaksiatan yang tidak yang tidak menggugurkan dosa-dosanya dengan musibah itu tidak lain adalah untuk menguji keimanannya. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan begitu saja setelah mereka mengatakan kami beriman kemudian tidak diuji? Kalla, sekali-kali tidak.
Kalau kita mengatakan diri kita beriman kepada Allah, pasti diuji. Ujian kita ada dua. Yang pertama diberikan nikmat, yang kedua diberikan musibah. Itu ujian. Maka jangan bayangkan kalau kita diberikan nikmat itu nggak diuji. Diuji oleh Allah. Dan jangan bayangkan ujian itu bukan hanya musibah saja. Jadi dua keadaan ini yang menunjukkan kita sebagai orang yang beriman. Pada saat diberikan nikmat kita bersyukur, dan pada saat kita diberikan musibah kita bersabar. Demikian jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Nah, ini beberapa yang bisa kita sebutkan berkaitan tentang bab kesabaran. Ya, bab kesabaran, pentingnya kesabaran, kemudian jenis-jenis kesabaran, tingkatan-tingkatan orang-orang yang diberikan musibah oleh Allah. Ya, tingkatan-tingkatan orang-orang yang diberikan musibah oleh Allah, kemudian kiat-kiat agar kita bisa bersabar tatkala ditimpa musibah. Demikian saja waktu yang ada bisa kita gunakan untuk tanya jawab. Nah, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya, silakan. Pada saat kita berbicara tentang orang yang sudah meninggal dunia, kemudian kita meneteskan air mata. Nah, mungkin pertanyaannya, kalau ada di hadapan kita kematian, bolehkah kita meneteskan air mata? Para ulama mengatakan berdasarkan hadis Nabi SAW, sesungguhnya tangisan orang-orang yang masih hidup ini menyiksa orang yang sudah meninggal dunia. Tangisan yang bagaimana? Karena dalam hal ini Nabi menangis ketika Ibrahim meninggal dunia. Tangisan yang dibaringi dengan ratapan, jerit-jerit. Ya, ketika ada kematian dia jerit-jerit. Ini yang dikatakan dengan meratap. Jadi kalau hanya tangisan saja kemudian meneteslah air mata, ini fitrah. Orang yang kita cintai meninggal dunia kemudian kita diam saja, kaku, kelulisan ini, ya, minimal apa? Meneteskan air mata. Apakah itu orang tua kita, pasangan kita, anak kita, kerabat dekat kita, teman kita yang dekat dengan kita, ini meninggal dunia, yang kita cintai, yang kita kenal, meneteskan air mata, ini fitrah. Yang dilarang itu adalah ketika dia menangis kemudian menjerit-jerit. Ini yang nggak boleh. Ya, ini yang tidak boleh. Sebagian orang kan nggak peduli dia, sampai ketika turun dari mobilnya, ya, kemudian dia sudah jerit-jerit. Pemilik mobil juga jerit-jerit. Ya, woi bayar dulu, jangan jerit-jerit dulu. Ya, kan dia naik Grab gitu. Ya, turun dari Grab langsung jerit-jerit, lari. Ya, supirnya juga lari. Ya, ongkosnya belum dibayar. Kan seperti itu. Jadi boleh dia menangis. Kemudian kalau seandainya orang yang akan meninggal dunia ini tahu bahwasanya keluarga ini kalau seandainya ada kemalangan pasti meratap. Pasti meratap. Maka dia wajib memberikan wasiat. Wajib memberikan wasiat kepada keluarganya, jangan diratapi. Bahkan kalau dia mewasiatkan kepada keluarganya, kalau saya meninggal dunia nanti ditangisi, bahkan dibayar, ini si mayit bakal disiksa. Karena anggapannya semakin banyak orang yang menangisinya berarti dia semakin mulia kedudukannya. Tidak boleh. Ya, tidak boleh. Nah, seperti itu. Hanya saja ketahuilah, kesedihan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita temponya hanya 3 hari. Lebih dari itu kita harus bangkit. Kecuali kematian, ya, kehilangan pasangan. Ya, seorang istri misalnya meninggal dunia suaminya, Allah masih berikan tempo waktu selama 4 bulan 10 hari. Yang ini disebut dengan masa iddah, masa berkabung. Adapun kematian yang lain, kematian anak, kematian orang tua, kematian teman dekat, hanya 3 hari. Tidak boleh lebih dari itu.
Kenapa demikian? Ketika lebih dari itu, maka syaitan akan masuk ke dalam benak kita. Pada akhirnya kita tidak terima dengan ketetapan Allah, takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang harus kita lakukan sebagai orang yang masih hidup, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka lakukanlah sesuatu yang bisa mendatangkan manfaat bagi si mayit. Ya, lakukanlah sesuatu yang bisa mendatangkan manfaat bagi si mayit. Kalau ternyata yang meninggal adalah orang tua kita, ingat, anak soleh tidak ada keterbatasannya untuk orang tua. Oleh karenanya ketika seorang anak berhenti ibadah, itu anak durhaka. Ketika dia berhenti ibadah sementara orang tuanya di alam barzah menantikan kebaikan-kebaikan anaknya nggak dapat, dia tidak mau melakukan amalan soleh, bahkan dia melakukan maksiat yang banyak. Orang tuanya begitu sedih. Dia menunggu, dia tidak bisa berbicara. Ya, dia tidak bisa menyampaikan. Ya, mana pahala yang dikirim oleh anak-anaknya? Ternyata dia tunggu dan dia tidak dapatkan. Ini kalau orang tua. Ya, ini kalau orang tua. Jadi semua amalan yang dilakukan oleh orang tua, oleh anak untuk orang tuanya akan mendapatkan kebaikan. Karena anak adalah hasil usaha orang tua. Selain orang tua, saudara, teman, pasangan, ya suami, istri, apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan adalah doa dan sedekah. Doa dan sedekah. Maka perbanyaklah doa-doa untuk saudara kita. Perbanyaklah doa untuk teman-teman kita. Perbanyaklah doa untuk anak-anak kita. Perbanyaklah doa untuk pasangan-pasangan kita. Kemudian sedekah atas namanya. Dan carilah sedekah yang kemanfaatannya itu berkesinambungan. Kita katakan memberikan sedekah kepada fakir miskin ini boleh. Tapi ingat, ada tempat-tempat yang memang jauh lebih bermanfaat dan pahalanya terus didapatkan oleh si mayit, yaitu sedekah jariyah. Ya, sedekah jariyah atas nama si mayit. Ini bisa dilakukan oleh siapa? Kerabat-kerabat, saudara-saudara, teman-temannya, ya pasangannya, ya suami istri. Nah, maka carilah tempat-tempat yang ketika kita bersedekah pahalanya terus didapatkan oleh si mayit. Yang pertama, bersedekah untuk mendirikan masjid. Ya, kalau ada pembangunan masjid, walaupun kita nggak bisa semua yang mendirikannya, maka bahkan bagaikan sangkar burung saja kita sedekahkan harta kita, Allah akan bangun rumah kita di dalam surga. Sebanyak orang sholat di tempat masjid yang kita bersedekah di sana, sebanyak itu pula yang kita dapatkan kebaikan. Kemudian di mana lagi? Ya, ketika kita menyiapkan Al-Quran, bersedekah, ya, membeli mushaf Al-Quran. Yang mushaf Al-Quran ini diberikan kepada orang-orang yang menghafal Al-Quran. Setiap huruf yang dibaca orang-orang yang menghafal Al-Quran ini sampai niatnya untuk yang disedekahkan. Apalagi diantaranya adalah menggali sumur. Ya, menggali sumur. Misalnya dalam satu masjid butuh sumur, kita galikan masjidnya, kita galikan sumur itu. Selagi sumur itu dimanfaatkan oleh manusia, oleh kaum muslimin, maka sebanyak itulah pahala yang didapatkan. Lihat Utsman ibn Affan, sampai hari ini pahalanya beliau dapatkan karena beliau sudah membebaskan sumur Raumah milik seorang Yahudi, dan Nabi mengatakan barang siapa yang bisa membeli, ya, sumur Raumah itu dari Yahudi, maka baginya surga. Utsman datang beli kepada Yahudi. Kemudian Yahudi ini nggak mau sumur itu di tangan Utsman. Lalu Utsman mengatakan, kalau begitu, ya, aku membeli harinya saja. 1 hari untukmu, 1 hari untukku. Sumurnya tetap milik dia, tapi jatahnya diberikan kepada Utsman, 1 hari untuk Utsman, 1 hari untuk dia. Maka Yahudi pun berpikir, sumur tetap saya yang punya, saya dapat uang. Akhirnya disepakati oleh Yahudi tadi. Kemudian ketika sudah disepakati hari-harinya, 1 hari, maka Utsman pun mengatakan kepada para sahabat, ambillah air dari sumur rumah di hari jatahku untuk 2 hari. Maka masing-masing sahabat menyiapkan 2 bekal untuk hari itu dan besok. Nah, ketika giliran orang Yahudi, gak ada satupun yang datang. Akhirnya
Sumur itu dijual kepada Utsman ibn Affan. Nah, setelah dibeli oleh Utsman ibn Affan, apa yang dikatakan oleh Utsman ibn Affan? Ambillah sesuka hati kalian dari sumur itu. Karena sumur ini yang sama rasanya seperti Zam-Zam. Karena kebiasaan orang-orang yang muhajirin ini biasa minum air Zam-Zam, dan didapatkan ternyata yang hampir sama rasanya itu sumur milik Yahudi. Nah, dengan keberkahan itu Allah jadikan di tanah sekeliling sumur itu ditanami dengan pohon-pohon kurma sampai sekarang, dan hasilnya tetap untuk Utsman. Nah, jadi sedekah yang bermanfaat adalah sedekah yang